Untuk di kuadran 2 kita bisa juga menggunakan 90 tambah ya. Jadi 90 ditambah alfa, ini juga 90 tambah alfa semua. Nah, karena dia di kuadran 2 sin sama kosekan yang positif, jadi di sini kita lihat dulu soalnya. Sin berarti positif ya. Di sini juga kosek positif, tangen negatif, sekan negatif gitu ya. Jadi intinya kita harus mengerjakan tanda dulu. Nah, selanjutnya karena kita memakai 90 ya, berarti sinnya berubah menjadi cos alfa. Kosek berubah menjadi sekan alfa. Tangan berubah jadi minus kotangan alfa. Sekan berubah menjadi kosekan alfa. Dan selanjutnya kalau kita memakai di kuadran 3 ya. Jadi antara 180 sampai 270 kita menggunakannya misalkan seperti ini. Pakai 180 tambah alfa ya. Atau kita bisa buat lagi tangannya tangan 180 tambah alfa. Terus kosekan 180 tambah alfa. Terus apalagi kita coba misalnya sekan 180 tambah alfa. Nah, langkah pertama yang kita lihat adalah tandanya dulu. Untuk sin berarti di kuadran 3 negatif ya. Tangan positif, kosekan negatif, sekan negatif gitu ya. Nah, ini diibaratkan soalnya ada banyak. Jadi kita hanya melihat dulu pertama kali tandanya dulu. Nah, selanjutnya baru kita lihat karena kita memakai 180 berarti tidak berubah. Jadi kita hanya mengikuti sin alfa. Di sini tangan alfa, kosekan alfa, terus di sini sekan alfa gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita memakai 270 kurang ya. Jadi kita ganti semua di sini 270 kurang alfa. 270 kurang alfa. Ingat ya, kenapa 270 kurang alfa? Karena kalau 270 kurang alfa itu berarti sudutnya jatuh di kuadran 3 ya. Kalau misalnya 270 tambah berarti jatuhnya nanti bakalan di kuadran 4. Nah, langkah pertama tetap kita sama seperti tadi yang 180 yang kita pakai 180 tambah. Sin itu kuadran 3 negatif, tangan positif, kosekan negatif, sekan negatif. Sekalian dihafal ya, jadi kita langsung terbiasa. Nah, selanjutnya karena kita memakai kelipatan ganjil dari 90, atau gampangnya kalau kita pakai 90 sama 270 itu akan berubah ya sesuai aturan yang di sini. Jadi sin jadi cos. Tangan berubah menjadi kotangan. Kosekan berubah menjadi sekan. Sekan berubah menjadi kosekan. Ya, seperti itu. Gampang kan? Nah, untuk yang di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos alfa dan sekan alfa ya. Yang bernilai positif adalah cos alfa dan sekan alfa. Nah, kalau misalnya di kuadran 4 di sini kita bisa aja membuat sudutnya di sini ya. Jadi di sini adalah alfanya yang arahnya searah jarum jam, berarti dia minus di sini ya, minus alfa berarti menjadinya. Kalau tadi kita di sana ya, itu kan berarti plus alfa karena dia berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang bagaimana aturannya? Karena kita bisa menggunakan ke bawah langsung sudutnya. Jadi kita buat di sini cosnya cos min alfa, sinnya sin min alfa. Bisa juga misalnya ada soalnya tangan min alfa misalnya gitu ya, atau kosekan min alfa misalnya gitu. Nah, ingat di sini kalau misalnya cosnya min alfa berarti min ini artinya dia searah jarum jam. Jadi yang seperti tadi kita gambar dia arahnya ke sini ya, searah jarum jam. Tapi jatuhnya berarti dia bakalan di kuadran 4. Jadi cos min alfa itu nilainya sama aja jadi cos alfa ya, karena dia minus itu berarti dia jatuhnya di kuadran 4. Tapi ini masih jatuh di kuadran 4 berarti daerahnya cos. Jadi cos itu walaupun dia negatif tetap dibikin positif karena dia termasuk sudutnya di kuadran daerah cos ya. Untuk sin min alfa enggak. Kalau sin min alfa berarti kan min alfa sendiri itu jatuhnya di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 sin itu negatif ya, negatif dari sin alfa. Tangan juga sama, tangan di kuadran 4, ini artinya di kuadran 4 ya. Ini semua di kuadran 4. Tangan di kuadran 4 itu berarti dia jadi min tangan alfa ya. Ingat hanya cos sama sekan yang positif.
Kosekan min juga, jadi min kosekan alfa. Tapi yang perlu diperhatikan, alfa di sini adalah sudutnya adalah sudut lancip, ya. Jadi di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, bagaimana kalau dia sudutnya itu melebihi? Misalnya kita buat misalnya cosnya cos minus 100 derajat, misalnya gitu ya. Kalau dia minus 100 derajat, aturannya emang kalau minus itu searah jarum jam. Tapi kita bakalan melewati batasnya, ini kan 90, ini berapa, 270 derajat ya. Tapi kalau kita ngitung dari sini, ini udah 90 derajat ke sini nyampe. Ini sudah 90 derajat, berarti kalau 10 derajat bakalan daerah di sini, gitu ya. Dari sini sampai sini dia 100 derajat, dihitung dari 0 derajat searah jarum jam di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bukan berarti setiap ada soal cosnya min 100 berarti nilainya menjadi cosnya cos 100 ya. Karena tadi gara-gara kita mengingat seperti ini. Alfa di sini hanya untuk sudut antara 0 sampai 90 derajat. Kalau dia lebih, kita harus berpikir min 100 ternyata kalau kita buat sketsanya ya, ternyata dia ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3, cos tetap negatif. Jadi sama aja negatif dari cos 100 ya. Ini jadi nggak sama dengan cos 100. Jadi harus diperhatikan juga daerahnya. Jadi intinya mesti penting, min itu apa pengertiannya? Artinya sudutnya searah jarum jam ya. Jadi rumus yang ada di buku ini seperti cos min alfa menjadi cos alfa itu kalau dia di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, tapi di kuadran 4 kita bisa memakai 270. Jadi kita bisa memakai misalnya cos 270 tambah alfa. Bisa juga kita memakai sin 270 tambah alfa. Bisa juga tangan 270 tambah alfa. Bisa juga kita menggunakan sekan 270 tambah alfa, gitu ya. Caranya gimana? Caranya sama aja. Langkah pertama harus tandanya dulu. Cos 270 tambah itu artinya kuadran 4. Ya, kalau kita lihat di sini 270 tambah pasti jatuh di kuadran 4. Cosnya berarti bernilai positif. Kita coba tandanya dulu ya setiap soal ini. Sin negatif, tangan negatif, sekan positif ya. Ingat, cos sama sekan positif. Karena kita memakai 270 ya, yaitu kelipatan ganjil, berarti berubah. Cos jadi sin alfa, sin jadi cos, tangan jadi kotangan, dan sekan menjadi kosekan, gitu ya. Kita buat beberapa contoh sudutnya. Di sini kita buat misalkan sekan 240. Kita tahu 240 itu ya, bayangkan kita harus mengingat daerah ini 0, 90, 180 dan 270 berserta kuadran-kuadrannya dan apa aja yang positif di kuadran-kuadran itu ya. Itu yang harus dihafal. Nah, sekarang kalau sekan 240 berarti dia di kuadran 3. Coba ya dipikir benar nggak di kuadran 3 ya. Nah, setelah dia di kuadran 3, kita bisa menggunakan pilihannya, boleh memakai 180 ditambah berapa supaya 240, berarti tambah 60 ya, jadi 240, atau kita boleh juga memakai sekan 270 dikurangin 30. Nah, apakah memberikan hasil yang sama? Kita lihat di sini. Kuadran 3 sekan negatif ya. Ini gua pasti sama. Kuadran 3 memakai 270 kurang juga sama negatif. Cuma perbedaannya kalau dia 180 dia kita tetap menulisnya sekannya sekan 60 ya di sini. Dan kalau memakai 270 berubah menjadi kosekan 30. Ingat ya, plus min di sini jangan ikut-ikutan. Jadi jangan kosek min 30. Plus min ini hanya mengetahui dia di daerah mana ya. Jadi kalau 270 kurang itu berarti di kuadran 3. Kalau 270 tambah jatuhnya nanti di kuadran 4 ya. Coba dipahamin dan dipikir dikit. Nah, hasilnya gimana? Sekan. Kita ingat trigonometri yang istimewa ya, sekan. Sekan itu adalah rumusnya yaitu dari sekan itu seper cos. Jadi sekan alfa itu sama dengan seper cos alfa. Nah, berarti kalau misalnya ditanyanya sekan 60 berarti sama aja seper cos 60. Cos 60 itu berapa? Kalau kita hafal cos 60 itu setengah. Jadi 1 bagi setengah adalah 2. Jadi nilai ini adalah min 2 ya, karena sekan 60 sendiri 2, di depan ada min. Nah, gimana dengan kosek 30?
Yang kita tahu cosec alfa itu sama dengan 1/4 dari sin alfa. Jadi kalau misalkan dia cosecnya cosec 30 itu sama dengan 1/, sinnya sin 30. Sin 30 setengah ya. Jadi 1 bagi setengah hasilnya sama aja 2. Jadi ini nilainya tetap memberikan nilai yang sama, 2 sama 2 juga. Cuma cara mencarinya aja yang berbeda ya.